Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibis Rayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Waringin Timur, Selasa 2 Mei, jemput bola dalam melakukan aktivasi identitas kependudukan digital di luar Kota Sampit. Salah satunya kepada para guru yang ada di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Layanan jemput bola di Sdukcapil Kota Waringin Timur dalam mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD disambut antusias para guru di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Layanan tersebut dipusatkan di aula kantor kecamatan setempat. Terdapat setidaknya ada 270 guru yang saat itu melakukan aktivasi IKD. Selain itu, juga ada 30 badan permusyawaratan desa yang turut memanfaatkan kehadiran petugas di Sdukcapil tersebut. Upaya jemput bola aktivasi IKD dilakukan untuk memudahkan masyarakat. Di samping itu, Kementerian Dalam Negeri juga menargetkan tahun ini aktivasi IKD minimal 25% dari jumlah wajib KTP yang ada. Di Kota Waringin Timur, target yang harus dicapai dalam aktivasi IKD berjumlah 77.000 jiwa dari total 3.800-309 wajib KTP yang ada saat ini. Sementara per tanggal 1 Mei kemarin baru ada 2.259 jiwa yang mengaktifkan IKD. Pelayanan ini adalah sebagai respon kami, sebagai kegiatan wajib khususnya Dukcapil Kabupaten Kota, yang mana ditargetkan oleh Kementerian Dalam Negeri 25% dari wajib KTP. Wajib KTP Kabupaten Kota Waringin Timur adalah 308.309 jiwa, yang kita ambil 25%-nya adalah 77.000 lebih. Sedangkan yang sudah aktivasi IKD di Kabupaten Kota Waringin Timur sampai dengan tanggal 1 Mei 2023 lalu adalah 2.259 jiwa. Artinya masih ada 75.000 lebih kewajiban kami sampai dengan akhir tahun 2023. Kehadiran petugas di Sdukcapil dalam melakukan jemput bola aktivasi IKD mendapat apresiasi dari pihak kecamatan setempat. Apalagi, kegiatan serupa merupakan kali ketiga yang telah dilakukan di Sdukcapil di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Tentu kami sangat berterima kasih kepada pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotim yang telah menyelenggarakan pembuatan KTP digital yang hari ini para guru-guru dan anggota DPD. Ini untuk yang ketiga kalinya sudah dilaksanakan di kantor kecamatan. Terakhir kemarin dilaksanakan juga di Puskesmas dan di Rumah Sakit Pratama Sambuda. Demikian kami rasa sangat besar manfaatnya untuk para Bapak Ibu guru kita, di mana pertama mereka tidak perlu repot jauh-jauh dari Sambuda ke kantor Dinas Catatan Sipil di Sampit. Yang kedua, mereka juga tentu dapat menghemat waktu, tidak meninggalkan pekerjaan mereka mengajar, proses mengajar tidak terganggu di sekolahnya masing-masing. Di Sdukcapil Kota Waringin Timur akan terus mengoptimalkan pelayanan jemput bola dalam mengaktifkan IKD melalui sinergi dengan organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, sekolah, dan lainnya. Masud Badarudin, Hayat TV. Tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Waringin Timur telah dibuka. Namun hingga hari kedua, belum ada partai politik yang mengajukan bakal calon ke kantor Komisi Pemilihan Umum setempat. Sejak tanggal 1 Mei kemarin, tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Waringin Timur telah dibuka. Kendati demikian, hingga hari kedua pelaksanaan belum ada satupun partai politik yang mengajukan bakal calon. Untuk itu pada Selasa 2 Mei KPU Kota Waringin Timur kembali melakukan rapat koordinasi dengan partai politik peserta pemilu.
dalam rangka menginformasikan kembali tahapan pengajuan bakal calon termasuk persyaratan yang harus dipenuhi. Ketua KPU Kota Waringin Timur Siti Fatona Purnaningsih mengatakan, melalui kegiatan ini diharapkan partai politik semakin siap dalam mengikuti dan melaksanakan tahapan pencalonan. Pihaknya juga meminta agar partai politik dapat menginformasikan tanggal pengajuan bakal calon, sehingga KPU dapat melakukan penjadwalan waktu. Hal itu agar tidak terjadi penumpukan jika nantinya di hari yang sama terdapat lebih dari satu partai politik mengajukan bakal calon. Sampai dengan saat ini memang belum ada partai politik yang menginformasikan mengenai kapan akan memberikan atau akan melaksanakan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur ke KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sehingga saat ini hari ini tadi kami melaksanakan rapat koordinasi kembali ya dengan partai politik. Harapan kami dengan adanya pelaksanaan hari ini partai politik semakin siap untuk tahapan pencalonan ini. Makanya dari tadi kami sudah menginformasikan ke partai politik untuk menginformasikan kepada KPU ya kapan partai politik akan melaksanakan pengajuan, sehingga kami bisa menjadwalkan. Jadwal istilahnya kalau memang di hari yang sama, setidaknya jamnya kami akan memberikan informasi jam sekian nih partai apa, jam sekian partai apa, sehingga mengurangi adanya penumpukan ataupun nanti teman-teman dari partai yang menunggu terlampau lama. Tahapan pengajuan bakal calon berlangsung hingga tanggal 14 Mei mendatang. Kemudian dilanjutkan dengan verifikasi administrasi yang melibatkan sejumlah instansi dalam melakukan pengecekan keabsahan dokumen bakal calon. Masud Badarudin, Hayat TV. Sebanyak 1.196 penumpang kapal tiba di Pelabuhan Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Para penumpang didominasi oleh para pemudik yang sebelumnya melaksanakan Lebaran Idul Fitri di kampung halaman di Pulau Jawa. Kapal motor atau KM Loser milik PT Pelni Senin 1 Mei siang tiba di Pelabuhan Sampit. Kapal angkutan arus balik Lebaran ini sebelumnya bertolak dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah. KM Loser tiba dengan mengangkut 1.196 penumpang. Sebagian besar penumpang merupakan para pemudik yang sebelumnya melaksanakan mudik Lebaran di kampung halaman di Pulau Jawa. Menurut penumpang, perjalanan kapal dari Pelabuhan Semarang menuju Sampit berjalan lancar dengan gelombang laut yang relatif landai. Mudik dari Jawa Tengah, Mas. Yeah. Kembali ke 2 minggu di Jawa. Jawa Tengahnya dari Klaten, Jawa Tengah. Yeah. Berangkatnya dari Pelabuhan Sampit juga, tanggal 14 bulan lalu. Ini pulang lagi, ini mau menuju ke Seruyan, Mas. Rombongan, cuman keluarga udah duluan tadi, ini tinggal nunggu barang aja. Rombongan satu keluarga berempat. Untuk perjalanan ya lumayan, Mas, naik kapal ini cukup capek. 31 jam dari Sampit ke Pelabuhan Semarang. Kalau untuk gelombang sendiri gimana? Kebetulan ini cuacanya bagus, gelombangnya nggak begitu tinggi sih, nggak terasa gelombangnya.
lancar aja. Alhamdulillah lancar, Mas. Ini langsung tulak sudah diambil sama kawan di depan. Langsung pulang ke Seruyan. Pada masa arus balik lebaran ini, KM Loser merupakan kapal kedua milik PT Pelni yang tiba di Pelabuhan Sampit. Sebelumnya telah ada KM Kelimutu yang tiba dengan mengangkut hampir 300 penumpang. Pada arus mudik lebaran lalu, kapal Pelni mengangkut sekitar 5.600 pemudik dari Pelabuhan Sampit menuju Pulau Jawa. Dalam arus balik lebaran ini, baru sekitar 25% pemudik yang tiba di Pelabuhan Sampit menggunakan kapal milik PT Pelni. KM Leuser tiba di Pelabuhan Sampit. Tentunya kita sudah memasuki bukan arus mudik lagi, arus balik ya. Penumpang yang turun barusan itu sekitar 1.196 orang. Nah, kemudian rencana akan diberangkatkan lagi besok tujuan Pelabuhan Surabaya. Ini kan baru 2 kali ya. Kemarin itu kan masih sekitar 200 berapa ya, hampir 300-an ya. Yang sekarang ini kurang lebih 1.200, jadi baru 1.500-an. Belum ada 50%-nya yang kembali. Kemarin itu kan kita rata-rata kurang lebih 1.400-an ya, 4 kali itu kan. Jadi sementara yang ada sekarang ini baru sekitar 1.400-an ya, 25% lah. Sementara itu, KM Loser akan kembali berlayar ke Pulau Jawa menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada Selasa 2 Mei dengan jumlah penumpang diperkirakan berjumlah sekitar 900 orang. Masud Badarudin, Hayat TV. Partai Golongan Karya atau Golkar menaikkan target perolehan kursi pemilihan umum legislatif tahun 2024 di Kalimantan Tengah. Meski cukup tinggi, namun dengan kerja elektoral yang baik, target tersebut optimis dapat dicapai. Anggota Komisi 7 DPR RI Prakesi Partai Golkar Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Mukhtarudin, mengadakan silaturahmi dan halal bihalal dengan jajaran DPD Partai Golkar dan masyarakat Kota Waringin Timur di Sampit. Mukhtarudin yang juga koordinator wilayah Kalteng Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar mengatakan kegiatan ini sekaligus dimanfaatkan untuk menguatkan konsolidasi organisasi Partai Golkar dalam menghadapi pemilu 2024. Partai Golkar telah menetapkan dan meningkatkan target perolehan kursi. Pada pemilu 2024 di Kalimantan Tengah, perolehan kursi di DPR RI ditargetkan naik menjadi 2 kursi. Sedangkan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah naik dari target 7 menjadi 9 kursi. Dan untuk DPRD Kota Waringin Timur naik dari 6 kursi menjadi 10 kursi. Mukhtarudin menyebut target perolehan kursi tersebut memang dipatok tinggi namun rasional, sehingga ada semangat untuk mencapainya dengan kerja politik dan elektoral baik, optimis target mampu tercapai. Target kita untuk DPR RI itu 2 kursi, ya. Kemudian untuk DPRD Provinsi sekarang kan sudah 7, target kita jadi 9, ya. Kemudian untuk Kota Waringin Timur sendiri dari target 6 menjadi targetnya menjadi berapa target teman? 10. Targetnya 10 ya. Dengan mudah-mudahan ini bisa maksimal kita lakukan. Dan tentu ya namanya target kita harus memang menggantungnya kan agak tinggi gitu ya. Jadi kita gantungkan targetnya agak tinggi supaya ada spirit kita, semangat kita untuk mencapainya gitu loh. Jadi target kita memang di atas rata-rata sedikit. Tapi tentu target ini bukan sesuatu yang tidak rasional, tapi rasional kita buat. Sejauh kerja politiknya bagus, ya, kerja elektoralnya akan baik, tentu insya Allah hasilnya juga akan baik. Ya. Jadi intinya dalam rangka ini ya tidak lain adalah mendekati rakyat. Ya. Mendekati rakyat, kita konsolidasi sudah sampai ke akar rumput. Artinya sudah sampai ke rakyat dan sentuhannya sudah harus sentuhan ke rakyat langsung. Mukhtarudin mengajak seluruh pengurus dan kader mempersiapkan sebaik mungkin agar memperoleh hasil yang baik pula. Jajaran Partai Golkar juga diminta meningkatkan kebersamaan dan kedekatan dengan rakyat. Konsolidasi harus dilakukan hingga ke akar rumput. Masud Badarudin, Hayat TV.
Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.